Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan menerangkan materi sasaran dakwah yaitu Madu'u. Kelompok kami ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Meiliana Alpiani dengan NIM belakang 59, ada Muhammad Ridwan Aridil Mubarok dengan NIM belakang 60, dengan saya sendiri Tajuddin Mahendra dengan NIM belakang 79. Yang pertama, klasifikasi Madu'u. Klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelompoknya atau golongannya. Klasifikasi Madu'u bisa dibagi-bagi berdasarkan agama, status sosial, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Sedangkan objek dakwah di sini digolongkan menurut 4 kategori. Pertama, sikap Madu'u terhadap seruan dakwah. Kedua, antusiasnya kepada dakwah. Ketiga, kemampuan dalam memahami dan menangkap pesan dakwah. Dan yang keempat, kelompok Madu'u berdasarkan keyakinan. Penggolongan Madu'u yaitu ada sesi sosiologis. Ada masyarakat terasing, pedesaan, kota besar, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Dari segi struktur kelembagaan, ada masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Dari segi sosial kultur, ada golongan priai, abangan, dan santri, terutama pada masyarakat Jawa. Di segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan tertua. Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, guru, pegawai negeri. Dari segi tingkatan hidup sosial ekonomi, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. Dari segi khusus, ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada Mad'u dari segi pikiran. Ya, ada 3, yaitu umat yang berpikir kritis, yaitu orang-orang yang berpendidikan, yang selalu berpikir mendalam sebelum menerima sesuatu dikemukakan kepadanya. Yang kedua, umat yang mudah dipengaruhi, yaitu masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh paham atau suggestible tanpa menimbang-nimbang secara matang apa yang dikemukakan kepadanya. Dan yang ketiga, ada umat yang bertaklid, yaitu golongannya fanatik, buta berpegang pada tradisi dan kebiasaan tujuan turun-temurun tanpa menyelidiki salah atau benarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana. Nah, selanjutnya, klasifikasi Madu menurut Muhammad Abduh dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan berpikir secara kritis, cepat dapat menangkap arti persoalan. Yang kedua, ada golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang ketiga, ada golongan yang berbeda di antara kedua golongan di atas, yaitu mereka yang senang membahas sesuatu, tapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalam benar. Next. Di sini ada Mad'u berdasarkan responsif terhadap dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan simpati aktif, yaitu Mad'u yang menaruh simpati dan secara aktif memberi dukungan moral dan material terhadap kesuksesan dakwah. Mereka juga berusaha mengatasi hal-hal yang dianggap yang merintangi jalannya dakwah. Bahkan mereka bersedia berkorban segalanya untuk kepentingan syiar Allah. Yang kedua, ada golongan pasif, di mana golongan pasif ini yaitu Mad'u yang masa bodoh terhadap dakwah, tidak memberikan dukungan dan juga tidak merintangi dakwah. Yang ketiga, ada golongan antipati, yaitu Mad'u yang tidak rela atau tidak suka akan terlaksananya dakwah. Mereka selalu berusaha dengan berbagai cara untuk merintangi atau menggagalkan dakwah. Next. Empat, klasifikasi Mad'u. Yang pertama,
Klasifikasi mad'u terbagi menjadi 4. Yang pertama, mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada al-mala, pembuka masyarakat. Yang kedua ada jumhur al-anas, mayoritas manusia. Yang ketiga ada munafikun, orang-orang munafik. Dan yang keempat ada al-usat, para pendurhaka. Yang kedua yaitu mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah. Al-Quran telah menyebutkannya dalam tiga kelompok mad'u. Yang pertama, kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran, al-sabiqu nabil akhirat. Yang kedua, kelompok pertengahan atau pasif. Sedangkan golongan yang kedua ini menurut Zuhaili adalah golongan pertengahan. Yang ketiga, kelompok yang menzolimi diri sendiri, zolim li nafsi, adalah kelompok yang sedang melampaui batasan-batasan agama, kerap melakukan larangan-larangan agama. Klasifikasi mad'u yang ketiga yaitu mad'u berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok kemampuannya dalam menangkap pesan dakwah. Kelompok manusia yang tidak mampu mengidentifikasi kebenaran kecuali setelah melewati proses dialektika dan sintesis. Kelompok yang hanya mampu mengidentifikasi kebenaran dalam bentuk-bentuknya yang umum dan parsial. Klasifikasi mad'u yang keempat yaitu mad'u menurut keyakinannya. Dakwah diakui sebagai ajakan universal. Artinya ajakan dakwah tidak dibatasi hanya kepada kelompok tertentu dan tidak yang lainnya. Terkait dengan aneka ragam keyakinan manusia di muka bumi, dakwah juga memiliki kepentingan untuk menarik orang ke jalan, kepentingan untuk menarik orang ke jalan Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Ridwan Aridin Mubarak. Kepada saya persilakan. Menjelaskan yang kelima yaitu mad'u dan metode pilihan. Nah, menurut terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Baik mad'u itu orang terdekat ataupun jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki ataupun perempuan, atau manusia yang menjadi saran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam. Nah, seorang dai akan menjadikan mad'u sebagai objek-objek bagi transformasi keilmuan yang dimilikinya. Nah, mad'u itu sebagai objek dakwah bagi seorang dai merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah. Mad'u atau objek merupakan salah satu unsur dakwah yang kedua. Mad'u adalah objeknya, yaitu dengan kata lain manusia. Mad'u, objek dakwah, terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan mad'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri. Mad'u bisa dibagi berdasarkan agama, status sosial, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah klasifikasi adalah pembagian suatu menurut kelompok atau golongannya. Klasifikasi mad'u bisa dibagi-bagi berdasarkan agama, status sosial, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Sedangkan objek dakwah di sini digolongkan menurut 4 kategori. Yang pertama, sikap mad'u terhadap seruan dakwah. Yang kedua, antusiasnya kepada dakwah. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami dan mengungkap pesan dakwah. Yang keempat adalah kelompok mad'u berdasarkan keyakinan. Jadi, setiap mad'u dibagikan dalam banyak golongan dan segi derajat. Dan klasifikasi terbagi menjadi 4 hal, yaitu klasifikasi mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah, berdasarkan antusiasnya, berdasarkan kemampuan menangkap dakwah, dan menurut keyakinannya. Mad'u sebagai objek dakwah bagi seorang dai merupakan salah satu unsur penting dalam sistem berdakwah. Selanjutnya ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami akan menjawab dari sisi tanya jawab yang kami jawab dari minggu kemarin.
Yang pertama dari pertanyaannya Sonia Patricia Kayuning Tias dengan NIM belakang 76. Pertanyaannya, sebagaimana klasifikasi mad'u yang disebutkan oleh pemakalah, salah satunya ada mad'u menurut keyakinannya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum berdakwah terhadap orang yang berbeda keyakinan menurut para pemakalah? Di sini saya akan menjawabnya. Menurut kami, berdakwah kepada yang berbeda keyakinan diperbolehkan. Tetapi kita harus dengan cara yang baik, yaitu dengan mengingatkan hal-hal yang baik dengan memberikan nasihat yang baik, bijaksana, memberikan pengajaran dengan cara yang baik, halus, dan tanpa kekerasan. Karena konsep berdakwah, seorang Islam itu menggunakan kata-kata dan lisan yang baik di hadapan para non-muslim. Baik, di sini teman saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Syahrila dengan NIM terakhir 42. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, apa saja sih metode-metode modern seorang dai yang cocok untuk mad'u pada zaman milenial ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Syahrila ini. Jadi jawabannya adalah terdapat beberapa metode dakwah yang cocok untuk di zaman sekarang. Yang pertama adalah dakwah fardiyah, yaitu merupakan metode dakwah yang dilakukan seorang kepada orang lain atau satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Nah, yang kedua yaitu dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khutbah atau pidato. Yang ketiga adalah dakwah bil lisan, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Yang keempat adalah dakwah bil hal, dengan mengedepankan perbuatan nyata. Yang kelima, yaitu dakwah bitadwin, atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Yang keenam adalah dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif dan bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, ataupun konflik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nana Meliana Alfiani. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah Zahra Hidayat dengan NIM akhir 46. Pertanyaannya, mengapa status sosial harus ada dalam klasifikasi mad'u? Jika demikian sama halnya dengan membeda-bedakan satu sama lain, yang padahal hakikatnya status atau derajat kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya bukan membeda-bedakan, tetapi lebih melihat kepada intelektualnya juga. Karena apa? Karena kan ada orang yang dari golongan intelektual dan golongan awam. Jadi bagaimana cara kita menyampaikannya agar sesuai dan tepat sasaran? Coba kalau misalnya kita menyampaikan ilmu atau ceramah, tapi terlalu kaku kepada golongan awam contohnya, itu tidak akan nyambung karena salah sasaran. Seperti contohnya dakwah bil hikmah yang ditunjukkan kepada golongan khawas atau kaum intelektual, dakwah mau'izoh hasanah ditunjukkan kepada golongan awam. Dalilnya ada pada surat An-Nahl ayat 125. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you next time in my video. Bye.